Bravos Radio, radio digital pertama di Indonesia. Dari Jalan Batu Ampar 1, nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur, Indonesia. Halo, pendengar Bravos Radio, apa kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya sehat walafiat ya. Dan kali ini Lala bersama Anda kembali di hari ini, dan Lala tidak sendiri. Di depan Lala sudah ada abang-abang Betawi nih. Ya, selamat sore Bang Asep Setiawan. Ya, selamat sore juga Mbak Lala. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat hari Sehat ini. ya, segar bugar lihat Bang Asep. Bang Asep pasti Betawi ya Bang ya? Iya, kebetulan bapak dan ibu saya orang Betawi. Bapak saya orang Condet, ibu saya orang Kampung Duku. Aku Kampung Duku. Mana itu Kampung Duku? Kampung Duku seberangnya Condet, Mbak. Seberangnya- Seberangnya apa? Kampung Duku itu yang ada seberangnya Pasar Induk ke sana, itu Kampung Duku. Pasar Induk tuh sana ya? Kramat Jati sana iya, ya? Kramat Jati atau Pasar Rebo? Yang Pasar Rebo. Oh, Pasar Kalau Rebo. Pasar ini namanya Pasar Kramat Jati, yang itu Pasar Induk. Oh, Pasar Induk tuh masuknya Pasar Rebo ya, bukan Kramat Enggak, Jati. masuknya Masuk Kramat Jati juga. Kecamatan Kramat Jati. So tahu lah. Iya. Jadi asli banget ya, Iya. memang Betawi ya. Ini Bang Asep Setiawan ini, pendengar Bravos Radio, beliau adalah ketua komunitas baca Betawi. Iya Bang ya? Iya, betul. ya? Apa sih Bang komunitas baca Betawi itu Bang, apa Bang? Ya, komunitas baca Betawi adalah salah satu komunitas yang ada di Jakarta, khususnya di daerah Condet dan sekitarnya, yang bergerak dalam bidang literasi atau membaca dan menulis. Membaca dan menulis Iya, soal soal kebetawian terutama. kebudayaan Betawi. Betul. Iya. Mungkin dari sejarah Betawinya, kesenian Betawinya, semuanya serba Betawian. Iya, kita bergerak seperti itu. Namun sementara ini kita masih bergerak di bidang sastranya. Oh, jadi lebih ke Sebenarnya bisa sastra dan bisa non sastra. Cuma sementara ini kita masih di sastra. Ke depan kita sudah mempersiapkan diri untuk juga menulis hal-hal yang berkaitan non sastra. Itu secara bersama-sama ya Mbak ya. Tapi kalau secara perorangan kita sudah bergerak menulis tentang budaya, seni dan budaya Betawi di beberapa media. Gitu, termasuk saya juga kan kebetulan sebenarnya jurnalis juga Mbak. wah, seniorita Iya, nih ya. Jadi cuma saya bergerak justru bukan di tanah Betawi, saya justru di Indramayu. Oh gitu. Jadi saya membuat dengan teman-teman di sana. Jadi ini lagi pulang kampung nih ceritanya. Iya, begitu dah. Apa saya kerja di Jakarta tetap, cuma media saya ada di Indramayu, namanya majalah indramayu.com. Oh gitu. Jadi orang Betawi juga memajukan Indramayu. Iya. Top, ya. Apa sih Bang yang udah dilakuin sama komunitas baca Betawi ini selama ini? Udah Iya. berapa lama sih sebetulnya? Ya, Baca Betawi lahir bulan April tahun 2017. April 2017. Tetapi Berarti udah setahun ya, lebih ini ya. setahun lebih. Tetapi kita menetapkan tanggal lahirnya itu tanggal 12 Agustus 2017 terkait dengan Hari Puisi Indonesia, yang pada saat itu kita kebetulan dari orang-orang Betawi ikut juga merayakan dengan membacakan puisi-puisi bernuansa Betawi. Waduh, gitu, keren tuh. ya. Ntar kita coba ya. Bang Asep suruh baca puisi gitu. Terus yang udah ditulis sama Bang Asep sendiri apa? Mengenai apa? Terus isinya di mana tulisannya itu? Iya, bisa dilihat di mana? Saya juga selain di Betawi di Baca Betawi juga terlibat di Betawi Kita ya Mbak. Salah satu perkumpulan. Kebetulan di situ anggota Baca Betawi separuh adalah anggota Betawi Kita juga. Cuma beda pembina aja. Kalau di Betawi Kita itu ada Bang JJ Rizal. Kalau di Baca Betawi ada Bang Yaya Andi Saputra, senior kita di LKB. Nah, kita banyak menulis artikel di beberapa kita punya media, punya website betawikita.co.id. Betawikita.co.id. Itu yang kita sering menulis di situ. Tetapi sebelumnya saya sudah menulis di Warta Kota waktu itu Mbak. Di Warta Kota itu ada rubrik yang namanya Wisata Kota Tua. Oleh redaksi saya diminta untuk menulis tentang hal-hal yang bersifat kebetawian. Karena yang lain-lainnya nulisnya tentang
asal usul sebuah tempat ataupun peninggalan-peninggalan Belanda yang ada di Jakarta, sedangkan Betawi mereka nggak pernah ulas-ulas gitu kan. Akhirnya ketika saya diminta, akhirnya saya menulis tentang Betawi, dan mulai dari situlah saya tertarik untuk menulis tentang Betawi. Jadi diawali dari permasalahan itu ya, sehingga sampai sekarang ya. Iya, betul. Berapa ini penulis? Berarti ini semuanya kumpulannya penulis-penulis dong ya Bang ya? Di Baca Betawi ada penulis, ada aktivis, ada juga penggiat seni budaya yang lainnya, ada teater gitu Mbak, lenong dan sebagainya. Oh di komunitas Baca Betawi ini? Iya. Oh, jadi mereka tidak apa mereka juga ikut menulis gitu Bang? Iya, ikut menulis. Jadi memang konsentrasi kita kan menulis. Jadi walaupun mereka main lenong gitu, tapi mereka harus punya kemampuan menulis juga kan. Waduh. Bikin naskahnya gitu kan. Iya ya. Iya, kalau nggak gitu maka mereka bikin cerita gimana? Kan seperti itu. Okay. Jadi ada juga beberapa penulis sinetron, penulis naskah sinetron maksud saya. Kemudian Astrada di sinetron dan sebagainya mereka ikut. Gitu, dan memang mereka orang-orang Betawi semua. Ada sih beberapa yang bukan orang Betawi tapi dia concern juga di bidang kebetawian. Gitu. Tapi diajarin nggak sih Bang, bagaimana cara menulis yang benar gitu di komunitas ini, komunitas Baca Betawi ini, atau mereka yang sudah memang siap pakai aja? Kalau yang sementara ini berhubungan dengan kita, kebanyakan memang yang sudah profesional di bidang masing-masing ya Mbak. Jadinya ketika saya kumpulkan ya udah mereka udah siap, ready gitu aja. Bagi mereka yang tidak bisa Bang, bisa ikutan ya Bang? Bisa. Masuk ke dalam komunitas ini? Bisa, bahkan kemarin sebagai apa Bang? Ya anggota gitu. Nanti kita akan bina. Contohnya seperti kemarin ketika acara Puisi Indonesia, Hari Puisi Indonesia di Ancol, itu ada yang ini Bang, saya dong mau jadi anggota dong. Gitu. Itu anggota termuda kita, itu kebetulan orang Condet juga. Itu anggota termuda kita, dan saya akhirnya masukkan di grup itu. Sebagai apa dia? Sebagai anggota. Enggak, maksudnya anggota ngapain gitu? Ya, kan katanya nggak bisa nulis. Dia bukan yang nggak bisa nulis, dia bisa menulis dan punya bakat, tetapi memang belum tersalurkan gitu kan. Bakatnya apa tuh? Dia bisa baca puisi dan tulisannya bagus. Gitu. Jadi yang ada di komunitas Baca Betawi ini tidak harus mereka yang bisa menulis, tapi misalkan dia punya bakat atau hobi baca puisi, itu juga bisa gabung di sini. Ya? Bisa. Nah, nanti juga kan bisa kita ajarkan kalau mereka punya kesulitan apa gitu kan. Gitu. Karena di sini ada di Baca Betawi itu ada lulusan dari sastra gitu kan, ada yang wartawan juga banyak gitu. Memang kebetulan sepertiganya tuh jurnalis sih Mbak. Oh gitu ya. Namanya juga judulnya udah komunitas baca Betawi ya. Jadi nggak cuma baca tapi juga harus bisa menulis ya. Itu apa namanya, kriteria kalau menjadi pengurus kali ya. Kalau menjadi anggota sih boleh-boleh aja. Oke, itu dari umur berapa Bang bisa ikutan masuk ke dalam komunitas Baca Betawi ini? Tidak ada batas umur ya Pak. Artinya gini, kalau dari remaja umur 13 lah minimal ya. 13 tahun mereka bisa gabung dengan kita. Ya asal nggak malu-malu aja. Soalnya yang ini rata-rata kan sudah umur semua. Oh gitu ya. Tapi akan dikoordinir nanti ya. Iya. Kalau misalkan anak-anak SMP atau anak SD gitu ya yang mau ikutan SMP SMA gitu juga mereka mau ikutan gabung di komunitas Baca Betawi ini boleh-boleh aja. Boleh-boleh gitu aja. Ya. Okay. Seperti kemarin juga ketika kita bikin acara puisi Betawi Puisi Indonesia dalam rangka memperingati Hari Puisi di Ancol itu melibatkan para siswa. Kemudian ada dari Depok ada kemarin sekitar 1 orang, kemudian dari Jakarta ada 15 orang itu yang ikut kita. Jadi setiap tahun sebenarnya kita mengundang dan fokus kita sebenarnya ke anak-anak yang muda Mbak. Jadi kita senior-senior hanya memberikan contoh ini kami aja yang tua-tua bisa gitu loh, kenapa yang muda-muda enggak kan? Harus ada penerus ya Bang ya. Seperti itu iya. Okay. Ini sebetulnya di mana sih Bang komunitas Baca Betawi ini lo tempatnya? Kalau sekretariat di rumah saya kebetulan ya. Sementara ini karena kita belum punya gedung sendiri. Ya maklum lah, kita baru berdiri setahun. Di Jalan Karya nomor 3 RT 6 RW 1. Jalan Karya. Iya, Jalan Karya nomor 3 RT 6 RW 1 Kelurahan Tengah. Kelurahan Tengah. Kelurahan Tengah itu maksudnya Kecamatan Kramat Jati. Kramat Jati, Oke. iya.
Ya, bagi yang berminat tuh bisa langsung ke Jalan Karya nomor 3. Wah, ke tempatnya Bang Asep Setiawan. Kalau mau ikut masuk ke dalam komunitas Baca Betawi dan bisa mengorek apa aja ya, Iya. apa budaya atau sejarah-sejarah Betawi. Iya. Itu dari para yang masuk ke dalam komunitas ini kan tadi berapa orang, Bang? Ada Para sekitar senioritasnya? ya sekitar 30-an. 30. Dari 30 orang itu bisa ditanya-tanya tentang hal-hal yang berbau Betawi. Bang Asep, sebelum kita lanjutin, Lala Ya. mau dengerin lagu nih, masih seputaran lagu Betawi. Boleh ya. Pendengar Bravos, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Bang Asep Setiawan, silakan Anda kirimkan WA di 0812-822-67323. Dan bagi Anda yang sedang live FB bisa juga bertanya di FB kita Bravoscom. Mak bapak ondel-ondel ngiping ser ngarah ke pengantin disunatin ser goyangnya asik undut-undutan inyang ngiping igel-igelan blak 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 gendang nyaringin ditepak yang ngiringin nandak pada surat-surat tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel aja jingkrakan krak kepalanya nyale kobaran yang ngarap pada kebingungan disiramin air comberan yur. Blak, dundang blak 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 gendang nyaring ditepak yang ngiringin nandak pada surat-surat tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jejingkrakan ram kepalanya nyale kobaran yang ngarah kepada kebingungan disiramin air comberan yur ore Bravos Radio, radio digital pertama di Indonesia, dari Jalan Batu Ampar 1, nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur, Indonesia. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Bang Asep Setiawan, Ketua Komunitas Baca Betawi. Bang Asep, sebelum kita lanjutkan, ini Lala mau bacain dulu nih ya. Ada Asruroh Rustam, sukses Betawi katanya. Teman saya tuh, Mbak. Oh, teman ya? Iya, orang Cawang. Oke, alhamdulillah Betawi memang jempolan dah katanya gitu. Mantap deh kalau orang Betawi yang ngomong ya Bang ya. Ada Saiful Bahri juga, terima kasih ya sudah bergabung di acara ini dan bisa bertanya-tanya sama Bang Asep Setiawan. Terus ada Haryoto Masto, ada Elis Indriani juga, terima kasih sudah memberikan love-nya. Dan bagi Anda juga yang sudah memberikan like-nya atas Bang Asep Setiawan dari Cemerlang Foto dan Asruroh ya tadi ya, temenan ya katanya. Oke, kita lanjut nih Bang. Bang Asep, kemarin kalau nggak salah ada satu acara yang atau masih berlangsung acara ini di Taman Impian Jaya Ancol ya. Itu nama acaranya pameran toponimi. Toponimi itu apaan sih Bang? Toponimi itu adalah asal usul sebuah kata, asal usul sebuah nama daerah maksud saya. Oh, asal usul sebuah nama daerah. Oke. Ya. Terus? Nah, jadi kita membuat
Pameran di Ancol itu untuk memperkenalkan kepada warga Jakarta, khususnya orang-orang Betawi, dan juga para pendatang yang selama ini tidak mengetahui apa sih arti nama ini gitu kan. Misalnya condet itu asal usulnya bagaimana. Oh gitu. Ah, Condet tuh ada asal usulnya. Ada. Kenapa jadi namanya condet? iya ada itu Mbak, bukan sembarang barang dikasih nama condet gitu. Seperti itu. Apaan tuh Bang condet Bang? Ya, condet itu ada beberapa versi tentang nama condet. Condet itu ada dari cerita rakyat, katanya dulu di Condet ini pernah berdiam seorang pangeran yang punya luka di keningnya. Orang Condet bilangnya codet gitu kan. Oh, Codet terus? akhirnya menjadi condet Oh, gitu. kan. Jadi condet. Tapi Dari si pangeran yang karena codet iya tadi ada itu lukanya itu jadi dipanggil codet, akhirnya jadi condet seperti itu. Siapa yang melesetin tuh Bang ya? Ya itu dah masyarakat seperti itu Mbak. Kadang-kadang banyak kan kita yang seperti itu. Tetapi nama aslinya adalah dari kata Ciondet. Ciondet. Nah, Apalagi tuh? nah itu Ciondet itu jadi asal usulnya begini Mbak. Nama itu ketika Abraham van Riebeeck, seorang Belanda waktu itu ingin ke Bogor, dia menyusuri jalan, salah satunya adalah di Condet. Nah di Condet itu dia menemukan anak sungai Ciliwung yang dia beri nama Ciondet. Ci itu adalah air artinya atau sungai, dan ondet itu sejenis tanaman yang mirip buah buni gitu. Saya lupa sih nama latinnya ya, tapi buahnya tuh kecil gitu dan rasanya agak masam gitu. Oh kayak buni kan masam ya. Iya, makanya namanya ondet. Tapi buah itu masih ada nggak di sini Bang? Kalau di sini udah nggak ada kemungkinan ya Mbak ya, karena Sayang ya. ya Padahal karena itu sejarah loh Bang. betul itu karena itu apa namanya di pinggiran sungai itu kan sekarang udah dibikin Apa tuh? beton-beton gitu ya, jadi merusak sistem ekosistem juga. Salah satunya tanaman-tanaman yang sebenarnya harusnya bisa dilestarikan gitu kan. Oke. Dulu zaman Belanda malah ditanamin pohon bambu ya Bang, Iya. supaya bisa mengikat tanah, Betul, supaya supaya nggak longsor gitu juga, dan adem sekarang juga. udah nggak ada tuh pohon bambu pinggiran Ya, kali. ada sih sedikit-sedikit ya, tapi banyak kan ditebang juga sih sama Nah, loh, orang-orang. nah ini dipakai juga sih Iya, ya. seperti itu. Iya tuh, mesti diadain tuh Bang si buah yang mirip buni tadi Ya, itu Bang betul. tuh. PR nih Bang Betul, sebagai betul. orang Betawi, bagaimana caranya itu kudu dapet gitu. Ini yang kayak Betawi ya penyiarnya nih, orang Betawi sendiri nggak berlogat Betawi nih. Iya, saya mau ngasih tahu juga Mbak, orang Betawi itu nggak selalu pakai ya. Oh gitu. Karena Salah dong selama ini gitu ya ya. salah, itu juga di sinetron sama, itu salah tuh bahasanya banyak yang salah. Betawi itu Coba kan diperhatikan. Betawi tidak harus pakai pakai belakangnya. ya, karena Betawi itu dibagi 3 wilayah Mbak. Ada Betawi Tengah, Betawi Pinggir, dan Betawi Udik. Wah. Betawi Tengah itu yang tadi pakai siapa, di mana, Di mana kemana. tuh, Bang? Itu mulainya dari daerah kota ya. Kota. Dari Jakarta? Gambir misalnya itu sampai Tanah Abang, sampai ke Kampung Melayu. Nah, itu daerah tengah. Kemudian ke sininya itu ada yang namanya pinggir. Pinggir itu termasuk Condet salah satunya. Kita menggunakan pakai A, bukan yang pakai E, tapi siapa, di mana begitu kan. Nah, ada lagi yang disebut Betawi Udik atau Betawi Ora. Nah, itu dia pakainya siapa, di mana begitu. Capek Bang Iya, ngomongnya, Bang. seperti itu. Saya aja nggak bisa. Itu kalau yang Betawi Udik itu wilayahnya mana tuh Bang? Betawi Udik itu termasuk Bekasi, kemudian Bogor separuh ke yang arah Jakarta, terus Tangerang. Nah, itu jadi mereka juga disebut Betawi Ora karena kalau mereka mengatakan enggak atau tidak, itu mereka bilang ora gitu. Oh, Jadi ada pengaruh Jawa di situ. Ya mungkin berkaitan dengan banyaknya dulu prajurit kerajaan Mataram yang akan menyerang Batavia, dan mereka bermukim di situ. Kalau Kemayoran masuk nggak Bang? Kemayoran Betawi Tengah Mbak. Oh bukan. Jadi makanya pakai E. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang semuanya yang kepakai itu Betawi Tengah justru ya? Iya. Kemarin ada orang Betawi mana yang pakai tadi? orang Betawi Udik. Betawi Udik. Ah. Apa tadi? Betawi Ora itu Mbak. Gimana? Siapa, di mana gitu. Kenapa? Gitu. Iya. Baru tahu loh Bang. Iya. Itu juga jadi ini kemarin Mbak, itu ada
teman-teman di Bekasi, mereka kan yang tadi menggunakan pakai siapah di mana begitu ya, pakai gitu kan. Nah, tiba-tiba di sana ada mari kita jage. Dia itu langsung protes. Lah ini bahasa Betawi mana gitu kan. Oh, gitu. Karena bukan Betawi Jadi mereka. jangan sok-sokan iya deh gitu. Iya, begitu. Seperti di sini juga ada kan, nyok rame-rame kita jagi Jakarta Timur itu kan. Nah, itu kan Betawi sana bukan Betawi sini. Betawi Tengah gitu ya. Padahal itu yang bikin wali kota Jakarta Timur waktu itu. Harusnya kan dia tahu Jakarta Timur bukan Betawi Tengah. Nah ini Bang, perlunya sosialisasi dan pendidikan tentang sejarah. Nah itu salah satu tugas dari Baca Betawi. Gitu. Nah itu berhubungan sama acara pameran Iya, betul. yang sedang berlangsung sampai sekarang masih berlangsung ya? Masih sampai tanggal Toponimi 31 itu ya? sampai tanggal 31 Mbak. Di Ancol Di ya. Ancol, Nah, bagi Anda pendengar Bravos Radio, kalau Anda ingin melihat pameran toponimi di Taman Impian Jaya Ancol masih berlangsung sampai tanggal 31 Agustus 2018. Iya. Anda bisa ke sana. Apa aja Bang yang diadakan di acara pameran ini, Bang? Kalau ketika awal-awal kita selain ada pameran, jadi kita menampilkan 267 nama kelurahan yang ada di Jakarta, asal usulnya ya. Jadi asal usul nama 267 kelurahan yang ada di Jakarta, termasuk yang di Kepulauan Seribu. Nah, jadi kita menyusuri nama-nama itu berdasarkan peta yang dibuat dari tahun 1740 sampai dengan 2015. Jadi ada 8 peta yang kita gunakan. Jadi orang pengen tahu asal-usul Tanah Abang itu apa sih gitu kan. Banyak orang mengatakan Tanah Abang itu dulu Tanahnya asalnya Abang. bukan. Bisa. Bisa. Ada itu kan cerita-cerita yang ini yang ngarang-ngarang. Oh. Ngarang katanya. Iya. Jadi Tanah Abang tuh sebetulnya asal-muasalnya dari apa, Bang? dari Sehingga bernama Tanah Abang sampai sekarang. Tanah Abang itu sebenarnya kesalahpahaman orang Jawa, Mbak. Oh. Jadi mereka menduga bahwa Tanah Abang itu artinya tanah merah karena memang kebetulan tanahnya tanah merah. Tanah Abang, tanah merah. Tapi sebenarnya bukan itu. Nama aslinya adalah sebuah lukisan yang dilukis oleh Johannes Krach itu kalau nggak salah namanya. Dia melukis sebuah pemandangan tentang pohon jati yang disebut nabang. Dia lukisan itu diberi judul Nabang. Kemudian ditambah dengan orang-orang Belanda kan menggunakan partikel ya, de Nabang. Nah, de Nabang ini oleh orang Betawi disebut Tenabang. Oh gitu. Jadi asal usulnya Tenabang, bukan Tanah Abang. Nah, ketika stasiun kereta api di Tanah Abang dibangun dan yang kebetulan yang memimpin itu orang Jawa, disangkanya Tanah Abang, padahal Tanah bukan merah, itu. gitu Iya, ya. jadi dan ada juga mengaitkan itu kan pasukan Sultan Agung berkumpul di situ juga orang Jawa kan gitu. Itu berubah jadi Tanah Abang itu tahun berapa itu, Bang? Itu sekitar tahun 70-an ya ketika dibangunnya stasiun kereta api. Mungkin lebih dari itu kali, saya lupa juga tahunnya sih. Iya. Pertama Condet, kedua Tanah Tanah Abang. Abang. Condet ternyata dari buah ya. Iya. Tanah Abang tuh ternyata dari apa namanya tadi? Pohon-pohonan. Pohon. Ah. Nah, terus apa lagi tuh? Jadi di Jakarta itu nama-nama tempat itu kebanyakan diambil dari nama tanaman, kemudian kontur tanah, Mbak. Jadi misalnya kita di Jakarta Timur itu ada Ceger. Ceger, iya Ceger. Dekat Taman Mini ya. Ya. Ceger itu artinya tanah yang memang untuk persawahan. Apa itu arti Ceger? Tanah untuk persawahan. Tanah persawahan tuh Ceger. Iya, namanya Ceger. Kemudian ada Munjul. Munjul itu Muncul. tinggi. Tanah berbukit. Tanah berbukit. Ya, itu Munjul gitu kan. Kemudian Oh, memang daerah tekstur tanahnya di sana. iya, kontur tanahnya seperti itu. Okay. Kemudian Cilangkap misalnya. Cilangkap itu dari kata ci dan langkap. Langkap itu nama pohon. Nama sejenis pohon juga. Pohon Iya. langkap. Ada ya? ada. Kalau dilihat di Google ada itu nama pohon langkap. Terus apa lagi ya? Kemayoran? Kemayoran dari kata mayor karena di situ dulu ada seorang mayor Belanda yang tinggal di situ, menguasai tanah di situ, jadi dipanggilnya Kemayoran. Gitu. Kalau Halim? Halim itu nama orang, Mbak. Oh, Itu kan ada apa sih namanya Marsekal Udara Halim Perdana Kusuma. Ngetes aja. Kayak Cililitan ya, nggak yang Cililitan. dekat. Cililitan juga sama, Lilitan. Lilitan itu nama pohon, pohon juga. Jadi aneh-aneh ya pohonnya. Iya, ada lilitan, ada keramat jati gitu dari pohon Kalau jati. keramat jati dari jati. Dari pohon jati. Keramatnya apa? Keramatnya memang Serem gitu? enggak, Oh, memang bukan. ada keramat. Ada makam keramat di situ. Oh, di mana itu? Jadi
Cililitan Keramat Jati itu kan ini Mbak, di sebelah kanan. Kalau di sini sebelah kiri ya, dari Bravos. Itu yang sejak searah dengan Bravos ini itu ada kampung namanya Kampung Keramat. Nah, di seberangnya ada pohon Kampung Jati. Akhirnya jadikan satu jadi Keramat Jati. Ngarang gitu. itu. Bukan ngarang. Itu seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita mau bikin tentang Siapa sih Bang yang nama-namain kayak ya, gitu Bang? orang-orang kampung kita lah, gitu kan, orang awal-awal penduduk di situ. Kalau kampung Melayu, banyak orang Melayu kali Ya, jangan-jangan. betul. Betul Itu ya? orang Melayu. Tanah Baru, Kampung Baru. Enggak ada. Kampung Baru itu kampung yang memang perluasan dari kampung yang lama, Mbak. Misalnya di Cijantung itu ada Kampung Baru. Nah, Cijantung itu dia membangun perkampungan baru lagi. Nah, itu disebut Kampung Baru. Di daerah mana? Oh, di ini juga ada, kalau nggak salah di Halim itu ada Kampung Baru juga. Kalau Lubang Buaya Bang? Nah, Lubang Buaya terkait dengan sejarahnya panjang itu sih, Mbak ya. Cuma Enggak banyak buaya kan di situ? enggak, justru enggak ada. Tapi nah, lubang buaya itu sebenarnya pengertiannya apa? Lubang yang seperti sumur, diameternya 75 cm, dan itu orang-orang menyebutnya lubang buaya. Oh, tapi nggak ada buayanya. Nggak ada buayanya. Justru manusia yang dimasukin di situ. Iya, bahkan ya. sejarah lubang buaya sendiri nggak ada kaitannya dengan lubang itu. Justru adanya kaitannya dengan mungkin orang ini jangan-jangan lubang buaya nih. Jadi dia nama jadi lubang buaya gitu. lubang buaya di Tanjung Barat juga ada, Mbak. Oh iya. Cuma bukan kampung, dia cuma ada sumur yang tadi diameternya 75 cm itu, dan itu disebut lubang buaya. Itu dari zaman Pajajaran sudah ada. Kayak Tanjung Barat itu kan Betawi juga ya Bang ya? Betul, Tanjung Barat, Pasar Minggu dan sebagainya tuh masih Nah, Betawi. bisa jadi nama Pasar Minggu pasti ramenya Pasar Minggu. Kalau Tanjung Barat? Tanjung Barat itu karena Belanda menamakan itu ada Tanjung Os dan Tanjung West dulu. Tanjung Os itu yang sekarang disebut Pasar Rebo, Mbak. Jadi yang dari Rindam itu seberangnya itu ada Tanjung Os, yang sekarang namanya Tanjung Timur. Nah, sebelahnya ada Tanjung Barat. Nah, Tanjung itu kan kontur tanah yang menjorok ke arah air gitu ya. Misal kalau di laut dia ke arah laut, kalau di sungai ke arah sungai. Atau mungkin juga ada pohon tanjung di situ yang kemudian ada di Tanjung sebelah barat dan sebelah timur. Jadi belum pasti dong. Enggak, kalau yang kita pakai adalah yang berdasarkan kontur tanah. Kalau jadi yang di pameran bentuknya itu, seperti tanjung gitu ya, menjorok iya. ke sungai. Iya. Emang ada sungai di situ Bang? Kan Kali Ciliwung melewat Lewatin itu. situ ya? Iya, Mas, sekali-kali Mbak boleh main ke sana. Iya, kepengen sih susur sungai ya. Nah, besok nanti kan susur ada tuh, sungai? nanti tanggal Iya. 24 25 kalau nggak salah tuh ada Iya, susur betul. sungai. Bang Lantur kemana nih? Iya. Terus banyak lagi ya Bang ya nama-nama daerah. Keramat Jati tadi sudah, Keramat dan Pohon Jati. Iya. Dan ini katanya Keramat Jati juga akan diresmikan menjadi apa nih Bang? Kemarin ketika kita membahas tentang Keramat Jati, kita mencoba menelusuri kapan sih adanya gitu ya. Sejak kapan terbentuknya Keramat Jati itu, dan ternyata sudah dapat tanggalnya. Ada rencana, tapi ini baru wacana aja, belum juga kapan dilaksanakan belum tahu juga. Jadi Kecamatan Keramat Jati nanti akan membuat sebuah hari ulang tahun untuk kecamatan. Jadi bukannya kelurahan, tapi kecamatan Keramat Jati. Jadi ada 7 kelurahan di Kecamatan Keramat Jati itu yang nanti insya Allah akan dilibatkan. Baiklah. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas Betawi ini kan banyak banget nih Bang nih. Semuanya gitu nggak sih Bang? Sesuai yang diharapkan. Nih pasti kan kalau dari komunitas baca Betawi bisa membaca nih. Iya. Komunitas yang ini bagaimana caranya bisa menjadi satu tujuan. Iya. Kalau dari komunitas sebenarnya banyak, Mbak ya. Ada yang namanya komunitas Betawi Kombet. Ada yang sebut PB, Persatuan Betawi. Iya. Kemudian ada Betawi punya kelaguan dan sebagainya. Saya juga punya kelaguan. Iya. Kalau lihat di Facebook itu kebetulan saya jadi anggota mereka ya. Masing-masing itu, tapi cuma sebagai anggota. Tidak pernah kopi darat misalnya. Tapi ada juga beberapa teman kayak tadi Pak Asrullah itu yang itu dia kebetulan teman saya di. Halo Pak Asrullah. Itu di Betawi Cinta Silaturahmi namanya, BCS. Okay. Nah, tidak semua komunitas ini bergerak di bidang yang sama dengan kita. Artinya kami sih mengharapkan mereka ada pendidikan kan di sini ya, ya Bang harusnya ya? seperti itu. Jadi harusnya mereka bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Mohon maaf teman-teman yang ada di
komunitas-komunitas itu ya. Jadi bukan hanya sekedar silaturahmi, ngaji dan sebagainya, tapi juga bagaimana caranya kita memikirkan supaya Betawi itu maju. Top. Ya, bukan cuma sekedar tahu sejarah apa. Kadang-kadang seperti kemarin ketika kita bikin Wall of Fame itu pameran toponimi, itu nggak ada ketertarikan sama sekali orang-orang yang datang ke sana. Mereka cuma lihat, oh ini Grogol, oh ini, cuma lihat, oh ini nama Belandanya seperti ini, nama ininya seperti itu. Tapi mereka, ini kampung gue loh, harusnya seperti itu kan. Selalu begini, nanti bisa diceritakan lagi kepada anak penerus-penerusnya gitu kan. Harusnya itu harapan kami. Mencari tahu malah harusnya ya. Tapi kebanyakan mereka, karena kebetulan juga di sana ada tempat foto yang pakai nuansa Betawi, itu lebih diincar daripada sejarahnya sendiri. Walaupun ya kita bersyukur juga selama kita pameran kemarin lebih dari 3.000 orang sudah berkunjung ke sana ya. Termasuk kemarin terakhir dari Pekalongan itu 150 orang. Dari Pekalongan justru Pekalongan, ya. Nah, bagi Anda nih PR nih ya yang ada di Jakarta, mumpung acaranya masih berlangsung, silakan menuju Taman Impian Jaya Ancol untuk melihat pameran toponimi. Banyak sekali yang bisa Anda dapatkan informasi dan juga tentang sejarah, budaya, seni, tari dan lain sebagainya. Semua yang berbau Betawi ya, Bang ya. Betul. Oke, itu acaranya di mana, Bang? Di Taman Pasar Seni. Pasar Seni Jaya Ancol. Oke, Bang Asep, kita akan lanjutkan dulu. Lanjutkan lagi nanti setelah kita dengerin lagu Betawi lagi ya. Oke. Kelap-kelip lampu di kapal, banyak orang turun sekoci, air mata jatuh di bantal. Ingatlah ingat si jantung hati, rokok keretek dari Semarang. Yang kecil pendek diambil orang. Rokok keretek dari Semarang. Yang kecil pendek diambil orang. Bergelang tangan, saya sendiri bergelang kaki. Banyak orang lah bilang jangan, tapi saya senang di hati. Rokok keretek dari Bandung. Yang kecil pendek saya lah lihat hatinya bingung. Rokok keretek dari Bandung. Yang kecil pendek hatinya bingung.
Pandan jauh ke tengah, balik pulang angsa dua. Pulau Pandan jauh di tengah, budi yang baik dikenanglah jua. Rokok keretek dari Palembang, kenyang kecil pendek, hatinya bimbang. Rokok keretek dari Palembang, kenyang kecil pendek, hatinya bimbang. Bravos Radio, radio digital pertama di Indonesia dari Jalan Batu Ampar 1, nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur, Indonesia. Anda masih bersama Lala dan juga Bang Asep Setiawan dari Ketua Komunitas Baca Betawi. Kita masih bahas soal Betawi sama Bang Asep, yang ternyata Bang Asep ini, ngerti banget kapan Betawi itu mulai, dan Anda juga harus tahu sebagai warga DKI, harus mengetahui silsilah dari nama sebuah tempat seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Asep ya, ada beberapa tempat. Tapi sebelum kita lanjutkan Bang Asep, ini ada Andri Munir, Zainal OCC dan Irman Toge, ini dari komunitas Kancil, komunitas anak Ciliwung Pondok Cina Depok. Oke, selamat sore ya. Terus terima kasih juga buat komunitas pencinta Kus Plus Nusantara, sahabat Noah juga, Arfi Lusman dan Fikri Rina dari sahabat Nusantara. Dan sudah ada juga Ade Novit, halo Bang Ade, ada Syahmardan Dela Habana. Syahmardan ini warga Indonesia tapi dia di Afrika Selatan sekarang. Gitu ya. Ya, dia sedang monitor. Iya. Syahmardan mau bertanya sama Bang Asep, silakan. Terus juga ada Suratna Sumitra dari Bogor, dan Ade Novit dari Bintaro, Rudi Hartono, wah nggak tahu dari mana. Sama sore aja buat Bang Rudi. Untuk Anda yang ingin bertanya sama Bang Asep, silakan. Kita masih buka pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Betawi ya. Ada Ratu Elwijaya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya di acara ini ya. Partisipasi dalam hal memberikan love-nya. Adik saya itu dia. Adik ya. Dia nganggapnya adik, karena kita temenan juga sih di komunitas Betawi juga. Oh gitu ya. Ada Haryoto Masto Elis tadi sudah ya. Zaini Putra Miharja, Ratu Elwijaya tadi ya. Oke. Terima kasih ya sudah memberikan love-nya buat Bang Asep, abangnya sendiri. Ya, kita lanjutin lagi nih Bang. Kan tadi sudah bicara soal wilayah-wilayah atau daerah-daerah asal muasalnya seperti apa. Artinya ini sangat penting sekali diberikan pengetahuan ini kepada masyarakat luas. Iya, tentang betul. Sejarah Betawi ya Bang ya. Iya, betul. Jadi bukan hanya masyarakat Jakarta ya, secara yang mereka datang, mereka pendatang, tapi juga kepada masyarakat Betawinya sendiri, khususnya generasi muda sekarang ini. Mereka kan banyak kan nggak peduli, lu tinggal di mana, Kampung Tengah asal usulnya gimana misalnya, seperti itu, nggak tahu gitu. Yang penting gua udah lama tinggal di Kampung Tengah gitu kan. Ketemu Bang Asep bakal ditanya. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka nggak peduli seperti itu Mbak. Yang itu yang komunitas kita berusaha untuk memberikan pendidikan kepada mereka bahwa asal usul itu perlu gitu kan, asal itu penting, dan jadi ketika mereka ditanya mereka nggak malu-malu lagi, nggak memaluin ya. Jadi tinggal di mana tapi mereka nggak tahu seperti itu. Nah, saya selalu seperti kemarin ketika teman-teman dari Pekalongan, mereka adalah teman-teman Pekalongan datang ke pameran kita, mereka tertarik, Bang, saya pengen tahu dong asal usul tempat saya tinggal sekarang gitu kan.
kamu tinggal di mana misalnya? Saya tinggal di Cawang ya. Saya ceritakan tentang Cawang. Nah, mereka, oh begitu ya asal usulnya. Apa tuh Bang Cawang, Bang? Cawang itu dari nama seorang kapiten Belanda yang berasal dari tanah Melayu, namanya Ciawang. Ciawang. Ya. Nah, Ciawang, panggilannya Ciawang gitu ya, kapiten. Ciawang jadi Nah Cawang, itu karena ya, kecepatan ngomong ya. selalu begitu kan orang Betawi kalau ngomong kan cepat gitu. Kayak saya Iya, ini kalau betul. ngomong. Iya. Jadi Mesti ditegesin ya. iya, jadi Serius gitu. kayak Ciondet gitu. Jadi kan condet gitu kan, dari Cawang jadi Ciawang jadi Cawang. Seperti itu. Jadi ini perlu diketahui oleh remaja-remaja ataupun generasi muda sekarang yang ada di Jakarta, khususnya orang-orang Betawi sendiri. Jangan sampai mereka nggak tahu nama daerahnya sendiri apa gitu kan, asal usulnya seperti apa. Masa kita yang lebih tua yang pengen tahu gitu kan. Bahkan kalau senior kita yang di atas itu, yang walaupun kadang-kadang kita sedikit bilang ngaco gitu ya, karena kita nggak tahu asal usulnya, sumbernya dari mana, mengatakan orang Betawi itu sudah ada 7.000 tahun yang lalu gitu kan, padahal dari mana asal usulnya? Yang kita tahu di daerah Condet itu dulu ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Jakarta khususnya di bantaran Kali Ciliwung itu sudah ada penduduk yang bermukim di situ, tetapi belum disebut orang Betawi. Orang Betawi itu baru ada setelah adanya kerajaan Tarumanegara. Jadi kemudian penyerangan oleh Sriwijaya, barulah ada orang Betawi di situ, karena orang Betawi punya campuran darah dari Melayu, dari Sunda, dari Cina juga ada mungkin, tapi sedikit, tapi lebih banyak penduduk-penduduk lokalnya, seperti itu. Kalau dari Cina saya percaya Bang, karena orang Betawi banyaknya putih, matanya agak sipit Iya, gitu betul. ya. Ya, bahkan ada yang bilang kita keturunan Mongolia gitu. Oh iya, Mongolia. Seperti itu. Nah jadi kalau Depok itu masuknya Betawi bukan sih Bang? Depok itu masuk kalau budayanya ya Mbak. Jadi kan begini, Jakarta dulu itu Saya orang Depok soalnya. Oh gitu. Iya, masuknya Betawi apa ya? Ya jadi kalau dari segi budaya. Kalau ditanya ini Bang ya, maaf nih Bang Asep. Saya kalau ditanya, Depok tuh kan ditanya, Lala orang mana? Depok. Depok tuh Betawi ya? Nggak tahu saya bilangnya. Gitu. Apa Sunda? Nggak tahu. Terserah deh orang mau bilangnya apa gitu. Ya jadi Depok itu kalau lihat dari geografis memang masuk wilayah Sunda, wilayah Bogor, Jawa Barat iya. ya, Jawa Barat. Tetapi secara kebudayaan mereka adalah kebudayaan Betawi. Makanya yang tadi saya sebut Betawi Ora itu. Nah, mereka itu kan kalau ngomongnya kalau gitu pakai ora gitu ya. Pakai ah. Pakai A dan pakai ora gitu ya. Enggak bukan ya. Bukan. Gitu ya. Kemana? Jadi ora gitu kan, misalnya mau mandi ya ora batokah gitu kan. Apa itu ora batok? Nggak ada gayungnya Mbak gitu. Tuh jadi ora tuh tidak ada, batok itu maksudnya gayung. Oh gayung. Jadi seperti itu. Jadi tapi kalau yang di Depok kemari itu agak modern ya. Artinya mereka bahasanya sudah bahasa Depok kemari itu maksudnya kemana? Ke Kediri Lala gitu bukan. maksudnya? Maksudnya dari Margonda kemari itu mereka sudah terpengaruh dengan Betawi. Margonda ke arah Jakarta. Itu sudah pengaruh Betawi apa ya? Betawi pinggir ya. Sedangkan Betawi Udik itu kan yang dari misalnya Sawangan, kemudian ke Radenan gitu ya, daerah sana Cibinong, itu. ya? Cibinong itu udah masuk Betawi, yang Betawi ya. Ora. Kemudian di Bekasi gitu, seperti itu. Cikarang sampai Kerawang Mbak, kita Betawi itu ada sampai Kerawang. Kerawang di Batu Jaya ya, daerah Batu Jaya. Kerawang itu bukan masuknya sudah ke Jawa Barat. Betul, tapi sebagiannya ada penduduk berbahasa Betawi. Jadi yang di Batu Jaya itu pakai bahasa Betawi. Pakai Betawi. Sampai sekarang ini masih. Sampai sekarang masih. Itu. Jadi di situs-situs peninggalan kerajaan Pajajaran, Tarumanegara itu justru orangnya pakai bahasa Betawi. Seperti itu. Sama keseniannya? Nah, kalau kesenian sama nggak tuh, Bang? Nah, keseniannya sebenarnya hampir sama, tetapi kalau yang di pinggiran itu seperti lenong, topeng itu dikenal, tapi kalau di tengah enggak. Karena pengaruh Islamnya lebih kuat yang di tengah. Jadi mereka kenalnya Emang misalnya kenapa lenong? Lenong itu dulu ini kan ada segi negatifnya waktu dulu ya. Jadi seperti misalnya lenong, contoh gampang gini lah, ketika terjadi pemberontakan Hajintong Gendut di Condet, itu yang diprotes adalah pertunjukan topeng, tari topeng ketika itu. Kenapa topeng yang diprotes? Bukan topeng yang diprotes, tetapi ketika ada pertunjukan itu ada juga yang namanya judi, ada prostitusi di situ, sehingga
itulah yang dilarang oleh orang-orang sebetulnya Cina. bukan tariannya Bukan, Bang, iya. tapi yang pada nonton Nah, yang seperti memanfaatkan keramaian itu. Seperti itu, tapi kan orang udah terkena udah apa namanya? Identik ya. Seperti itu, setiap ada pertunjukan itu pasti ada sampingan-sampingannya perjudian, seperti itu. Karena kan kumpulnya orang. Iya. Jadi memanfaatkan Iya, itu. di samping itu juga dulu ada kebiasaan yang disebut panjak gitu ya. Apa itu, Pak? Panjak itu para pemain dan pemusik yang terlibat di lenong dan topeng itu mereka suka apa ya namanya pergaulan bebas gitu. Jadi mudah kawin cerai. Sehingga kalau ada orang bilang kawin sama orang ini apa jangan kawin sama orang jangan panjak deh gitu kan. Jadi negatif aja udah seperti itu. Nah, jadi di daerah-daerah Betawi yang Islamnya kuat itu mereka nggak mau terima kesenian seperti itu, Mbak. Jadi yang nggak diterima tuh Topeng. lenong sama topeng. Topeng dan lenong. Itu termasuk juga cokek. Itu ngomongin cokek. Aku juga baru denger nih cokek. Cokek tuh apa sih, Bang? Cokek itu sebenarnya dari kata ciokek ya. Itu karena ada orang Cina. Kalau itu dilihat di Google juga ada sebenarnya sih. Saya juga sedikit-sedikit aja baru taunya. Kesenian yang terpengaruh oleh budaya Cina sebenarnya. Jadi cokek itu sebenarnya tari pergaulan semacam jaipong gitu kan. Cuma tarinya lebih sederhana daripada jaipong atau kalau di Jawa disebut tayub gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan bercampur baur di situ mereka menari dengan berpasang-pasangan. Kadang-kadang yang perempuannya menari dengan sedikit erotis. Wow. Seperti itu. Makanya di daerah-daerah tengah itu juga cokek termasuk yang nggak diterima. Oh gitu. Ya, tapi itu perlu dilestarikan nggak menurut Bang Asep? Sampai saat ini masih, Mbak, di daerah Tangerang terutama karena memang asal usulnya dari Cina Benteng, ya Cina Benteng yang ada di Tangerang. Jadi mereka sampai saat ini sih masih eksis. Cuma walaupun grup-grupnya sudah berkurang ya, nggak seperti dulu. Masih begitu? Enggak, sudah di modern artinya. Tarinya mungkin masih tetap seperti itu, tetapi maksud dan tujuannya sudah berbeda lagi. Hanya untuk sekedar budaya, tidak seperti dulu yang gitu. Gerakannya eksotis. Ya, karena juga kalau menurut saya sih erotis itu tergantung kita yang lihat gitu ya. Jadi nggak melulu harus ngeras. Jaipong juga kan sebetulnya meliuk-liuk ya. Iya betul, seperti itu. Wah, ini ada Zaini Putra Miharja, Bravoskom Jaya terus di udara. Terima kasih. Agung Saget dari Depok. Oke, terima kasih. Fadli Bastian, Cing Asepo katanya. Fadli Bastian itu dari teman saya di di Ancol yang suka ngelayanin saya itu. Terima kasih, Pak. Oke. Kata Fadli Bastian, Cing Asep di radio mana katanya? Bravos. Iya, di Bravos. Kami ada di Condet ya. Jadi boleh main-main ke sini nih Bang Fadli Bastian ya. Kalau Bang Fadli Bastian nih apa di kegiatan di Ancol ini? Dia itu yang ngurus outbound di sana. Oke. Sukses ya. Terus ada wartamerangin.com. Oke, terima kasih. Agus Ditopo juga terima kasih dari Surabaya ya. Agus Rabel, terima kasih juga sudah bersama. Dan Bang Ocit Samsuri Aljawi, saudara saya itu dari PSGC Pencaksilat Gerak Jadi. Wah, asik nih Bang nih. Ntar kapan-kapan kita ajak dia ke sini nih ya Bang ya. Iya, terima kasih buat Anda yang sudah bersama Bravos Radio dan ngobrol-ngobrol bersama Bang Asep. Kita akan lanjutkan Bang Asep. Kita dengerin lagu Centek Manis gimana Bang? Boleh. Centek Manis ya. Iya. Bisa nyanyi Bang? Enggak sebetulnya. Oke, kita dengerin Centek Manis. Padi si padi maya
Bravos Radio, radio digital pertama di Indonesia. Centek manis, apa tuh Bang artinya Bang? Centek itu semacam ini ya, semacam makanan sebenarnya. Namanya centek manis. Jadi memang manis rasanya. Jenis makanan itu. Jenis makanan centek. Oke. Anda masih bersama Lala dan juga Bang Asep Setiawan dari Ketua Komunitas Baca Betawi. Lala harus bacain dulu nih Bang. Boleh ya Bang? Boleh, silakan. Ada Untung Pek Napis Maju Terus Betawi. Wah, keren ya. Ada Alif Husaini Z dari Bekasi. Selamat sore Mbak Lala, salam sukses selalu. Ya, amin, terima kasih. Rukmayadi, terima kasih sudah bergabung. Kata Rukmayadi gini, Bang Asep. Cokek sering lihat tuh di Serpong kalau ada kawinan orang Cina Benteng katanya. Iya, betul. Ya? Betul. Karena memang aslinya dari Cina sana. Benteng, iya. Oke, Lala belum pernah lihat loh. Kapan-kapan difoto. Boleh. Asrurah Rustam, Mpok Lala, salam kenal ya, sukses buat Mpok. Amin, terima kasih. Salam kenal juga buat Mpok Asrurah Rustam. Dan juga Teh Ila Mirahati di Duren 3 ya. Oke, Syahmardan masih bersama Bravos Radio. Terima kasih Syahmardan. Gak jadi bertanya nih orang Afrika. Kanga Septea dari KPKN Komunitas Pencinta Kus Plus Nusantara. Selamat sore buat Anda. Dan sebentar ya, sebelum karena kita sudah hampir berada di penghujung ini. Oke, aku harus sapa dulu. Aduh. Oke, ini dari grup Macan, Mamah Cantik. Ada Ratu Chandrani Asgar. Selamat sore. Dan Kus Flora dan Eka Enda Flora. Komunitas pencinta tanaman hias dan bunga dan tanaman buah. Oke, terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas. Di tempatnya Bang Asep ada? Oh, nggak bisa. Sayang ya, di tempatnya Bang Asep nggak bisa menerima. Halo Habibah di Mampang Perapatan. Terima kasih sudah bersama dengan Bravos Radio. Sebetulnya tadi Lala mau mau nodong Bang Asep. Kan dia ini penulis nih ceritanya. Suka menulis puisi juga ya Bang Asep ya. Ada yang diingat nggak Bang puisinya? Enggak, kebetulan saya nggak hafal sih semuanya puisi saya. Gimana ya menulis sendiri tapi nggak hafal. Itu memang perlu ini ya. Persiapannya kalau kita membuat sebuah puisi Bang? Iya, kalau saya sih tergantung mood ya. Artinya ketika saya diminta untuk menulis puisi, ya saya harus cari mood. Jadi nggak harus nunggu-nunggu gitu. Kalau kadang-kadang orang cari ilham gitu, saya nggak. Justru saya cari ilhamnya. Jangan nunggu ilham datang. Ilham ada gitu. di mana nih? Iya, gitu. jangan nunggu ilham gitu kan. Jadi cari bagaimana apa yang kita lihat, apa yang kita jadikan bahan tulisan. Termasuk juga saya juga menulis cerpen kebetulan. Jadi memang ketika saya jadi jurnalis, awalnya dari menulis puisi di majalah remaja, kemudian ketika karena sering nulis gitu kenal kan dengan redaktur-redakturnya gitu kan. Nah, ketika mereka butuh wartawan, bisa nggak jadi wartawan? Saya bilang oke. Padahal pendidikan saya bukannya wartawan gitu. Oh gitu. Otodidak ya semuanya otodidak, ya. Biasanya puisinya lebih ke mana Bang? Banyak sih saya tema tadi ketika masih remaja ya pastinya awal cinta ya karena paling gampang gitu ya. Tapi belakangan juga saya masih tetap nulis yang romantis gitu. Cuma kadang-kadang jangan dapat istri karena puisinya nih. Enggak juga sih. Kata-katanya ya. Tapi kadang-kadang saya nulis misalnya di Facebook ya, saya upload di Facebook, mereka bilang lebay gitu kan. Gitu. Jadi kalau nulis yang romantis akhirnya sekarang udah malas saya nulis yang romantis gitu. Tapi di buku tetap ada. Oke. Iya. Nih ada sapaan nih dari Herawati, kenal ya Bang ya? Oh iya, Herawati di Depok. Katanya gitu. Iya. Oh di Depok. Oh Depoknya di mana dia? Di Asalam tuh kan sekolahnya kalau nggak salah. Oke. Iya. Ada Amiruddin Kadir juga. Pasti kenal juga ya Bang ya? Mungkin belum bertanah. Oke. Tatap muka ya belum. Oh iya. Oke Bang, mungkin ada pesan-pesan nih Bang, kita sudah berada di penghujung acara. Iya, saya hanya ingin menyampaikan pesan saya kepada teman-teman terutama yang ada di komunitas Betawi.
Yuk kita sama-sama majukan Betawi dari segala bidang yang kita kuasai. Jangan hanya fokus dengan hal-hal yang sepele atau misalnya kongko-kongko aja, tapi bagaimana kita membangun Betawi dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Misal dia penulis, ya harus bisa jadi menulis tentang Betawi. Dia bisa punya silat, ya silakan majukan silatnya dan sebagainya. Yang penting jangan ragu untuk memajukan Betawi. Apapun modal kita, itu saja. Oke. Ya. Sekali lagi, satu lagi Bang. Ini bagi pendengar Bravos yang kepingin sekali belajar tentang dan ingin tahu tentang sejarah Betawi, kesenian Betawi dan semua yang berbau Betawi, mungkin makanan-makanan Betawi juga ya Bang ya. Ini bisa kemana nih Bang Iwan? Ya kalau buat teman-teman yang ingin mengetahui itu bisa berhubungan dengan kita di Baca Betawi, di Betawi kita, kemudian juga di Lembaga Kebudayaan Betawi. Barangkali nanti yang perlu kontak bisa kontak ke saya dulu, gitu ya, ke 0812 ya, ke 0812 9551 6532. Yaitu di WA, nanti bisa WA-WA di situ. Ya. WA WA ke Bang Asep ya, 0812 9551 6532. Iya. Kalau mau tahu semua tentang Betawi, ke beliau langsung. Namanya Asep Setiawan, Ketua Komunitas Baca Betawi. Ya, tentang nama saya nih Mbak, dikit nih. Banyak yang menduga saya itu bukan orang Betawi gitu, karena nama saya kan nama Sunda gitu ya. Asep soalnya, gitu. Iya. Sampai saya diajak sama teman-teman komunitas Asep sedunia ikut gabung gitu ya. Dan tapi ternyata saya itu sebenarnya asli Betawi gitu. Asep itu cuma singkatan dari Agustus dan September yang disingkat menjadi Asep begitu. Agustus dan September. Iya. Kenapa, ada apa dengan Agustus dan September? Agustus, ketika saya dikandung ibu saya, kata dukun beranak dulu kan, kita pakai dukun beranak ya, belum ada ini ya Mbak, bidan belum banyak gitu ya. Iya. Diperkirakan saya tuh lahir bulan Agustus. Nah, bapak saya bilang menyiapkan nama Agus Setiawan. Ternyata saya lahir September gitu kan. Gitu. Ya, jadi Septembernya supaya nggak hilang, Agustusnya nggak hilang, terus dipakai jadi Asep gitu. Jadi ayah dan ibunya ini ya nggak mau jadi dua-duanya biar kompak. Iya, jadi Agustus sama Septembernya dijadiin satu jadi Asep. Iya, gitu. karena dulu ternyata gitu Mbak, nama orang Betawi tuh unik-unik dan ada singkatannya. Iya, ada sejarahnya. Kenapa dia lahir namanya gendutnya? Misalnya ada saya punya teman namanya Maulana Muladi. Saya tanya sama ibunya, artinya Maulana apa? Maulana itu dari bahasa Persia katanya, tuanku artinya. Muladi apa? Semula jadi, karena dia anak pertama. Semula jadi. Iya. Ngarang ya. Ada yang namanya si Pak Rumput, ada namanya si Pak Pengki ya. Betul. Ya, tapi sekarang udah nggak ada sih nama-nama. Nggak ada, ya. karena udah namanya modern. Si John. Iya. Ada yang namanya itu Mbak, Rama Aldino. Itu juga ternyata punya riwayat. Namanya Rama Aldino. Saya tanya kakeknya namanya apa tuh, artinya Rabu malam alhamdulillah dia nongol, disingkat Rama Aldino gitu. Ada aja Bang Asep nih. Iya, tapi seru ya ngobrol sama Bang Asep, tentunya lucu banget orangnya. Sebelum lalat tutup nih ada Pak Bambang Hardono. Selamat sore Pak Bambang Hardono di Kalimantan. Dan Baba Ali Hong, Betawi, Betawi teriak Betawi. Yeah. Oke, terima kasih. Baik, pendengar Bravos Radio, terima kasih kebersamaan Anda, Bang Asep Setiawan. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Lala. Sukses ya, sukses buat Bang Asep Setiawan. Sukses juga buat komunitas Baca Betawi. Amin. Sukses juga buat acara pameran toponimi ya. Oke. Kita ketemu di lain kesempatan ya Bang, dengan boleh, cerita yang berbeda, lebih seru, lebih lagi. Ya. Selamat sore Bang. Selamat sore juga Mbak Lala, terima kasih. Terima kasih. Kembali. Baik, pendengar Bravos Radio, demikian obrolan kita dengan Bang Asep Setiawan, Ketua Komunitas Baca Betawi. Kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. Terang bulan sayang, terang di Bandung nona, pasang pelita ya sayang, pasang pelita ya nona.
Di sini aja ya. Enggak abang di sana aja. Di sini enak di bawah pohon. Malu kan bang, banyak orang tuh diliatin. Di sini aja deh. Oga di sana aja. Di sini aja deh. Oga di sana aja. Di sini aja, ya ayo kita buka sama-sama. Bang di sana aja bang. Oga di sini aja. Bang di sana aja bang. Oga di sini aja. Dasar orang lelaki memang maunya menangkan diri. Di sini aja deh. Ini di sana aja. Di sini aja ya. Terserah deh si abang Cepet dong buka. Abang entar dulu. Abang udah nggak tahan. Bukaannya buka cepet Di apa enaknya bang, buka di tempat begini. Di apa enaknya bang, buka di tempat begini. Abang udah nggak sabar biar di rumput sama enaknya. Gurih ya? Enak ya bang ya. Apa gue bilang enakan di sini. Itu nggak di bawah pohon ya. Bravos Digital Radio. Love music, Di sini aja deh. information, Oke. everlasting, great music, motivation, golden hits. Thank you for listening and watching bravosradio.com. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I met you, flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tender.